Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum melanjutkan ke video, alangkah baiknya kita menekan lonceng agar mendapat pemberitahuan mengenai video selanjutnya. Dan jangan lupa like dan komen. Oke, baiklah. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan mengenai tugas besar atau proyek dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman aplikasi sebagai alat bantu aktivitas mahasiswa. Tugas ini disusun dalam rangka memenuhi tugas besar 1 dengan dosen pengampu Bapak Riyad Sahara SSIMT. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Maidatul Jannah. Selanjutnya Hamdan Taufik. Yang ketiga adalah Johannes Desmond, dan yang terakhir adalah Christopher Darmawan. Di sini kita akan membuat sebuah aplikasi kontak untuk membantu mahasiswa dalam kegiatan sehari-hari. Baiklah, sebelum itu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek yang berjudul aplikasi sebagai alat bantu aktivitas mahasiswa. Dan selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riyad Sahara SSIMT selaku dosen program studi teknik informatika mata kuliah algoritma dan pemrograman yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang telah kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas besar ini. Kami menyadari tugas besar yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan tugas ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari tugas yang sudah jadi. Dan untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini kami akan membuat aplikasi kontak yang berisikan ID, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan alamat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, nama saya Hamdan Taufik. Saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi, aplikasi yang kelompok kami buat adalah aplikasi untuk menyimpan data kontak. Jadi, aplikasinya kami beri nama Friend Contact. Di dalam aplikasi Friend Contact ini, kami menambahkan label ID, kemudian juga nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan alamat. Sedangkan untuk menampilkan datanya, yaitu kami menggunakan text box. Jadi kita menggunakan text box. Dan di bawah text box ini, kami juga menambahkan menu button. Yang pertama, menu button tambah yang berfungsi untuk menambah data yang kita input. Kemudian juga kami menambahkan menu update yang dimana berfungsi untuk merubah data yang akan kita edit. Sedangkan untuk menampilkan datanya, kami menggunakan grid view yang sudah terkorelasi dengan database MySQL. Jadi untuk datanya sendiri, kita lihat seperti ini. Oke. Jadi untuk tabelnya sendiri, kami kasih nama tabel data kontak yang dimana di dalamnya ada tabel ID yaitu bertipe data integer. Kemudian juga kami menambahkan auto increment di dalam ID ini. Kemudian juga ada nama TTL ini yaitu tempat tanggal lahir, nomor HP, dan alamat yaitu bertipe data bar chart. Oke. Kita kembali ke aplikasi tadi.
Oke, coba akan kita praktekkan. Misalkan kita akan menambahkan data, misal nama lengkap Budi, kemudian tempat tanggal lahir, misalkan Jakarta, 20 Juli 1998. Untuk nomor handphonenya misalkan 0838 77 55 44. Untuk alamatnya misalkan Jakarta. Kita coba tambahkan. Maka secara otomatis data akan tertampil di dalam menu grid view. Sedangkan untuk mengeditnya, kita tinggal klik menu edit. Misal yang akan kita edit adalah alamatnya. Misal alamatnya kita mau rubah ke alamatnya Bandung. Oke, kita tinggal klik menu update, menu button update maksudnya, dan maka secara otomatis alamat akan terubah menjadi Bandung. Dan di sini juga kami menambahkan menu edit dan menu delete, sedangkan untuk menghapusnya kita tinggal klik menu delete. Maka data akan secara otomatis akan terhapus. Oke. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut. Nama saya Johannes Desmond. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Langsung saja. Sebelumnya kita sudah mengetahui dan dijelaskan latar belakang dari aplikasi ini dan fungsi-fungsi dari aplikasi ini. Mungkin sedikit mengulangi, aplikasi ini bernama Friends Contact dan tujuan aplikasi ini untuk memudahkan kita untuk mendokumentasikan data-data kontak teman-teman kita. Oke, sini saya akan melanjutkan presentasinya ke bagian kode programnya. Sebelumnya kan sudah jelaskan fungsi-fungsi dari program tersebut. Program ini kan dari mulai text box-nya, tombol-tombolnya, mungkin kita coba lihat kembali. Nah, seperti ini programnya. Nah, ini yang sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya sedikit. Sini kita lihat kode programnya. Nah, untuk membuat sebuah database ini tampil ke dalam sebuah program, atau bisa disebut untuk menghubungkan sebuah program ini dengan MySQL yang kita sudah buat, kita harus memiliki sebuah package atau paket yang berfungsi untuk menjadi konektor dari database MySQL dan aplikasi Visual Code 2015 yang saya pakai ini. Di sini kita pakai package-nya bernama MySQL Data. Secara defaultnya saya tahu package-nya bernama itu. Nah, untuk koneksinya sendiri kita buat sebuah fungsi untuk koneksi ke database MySQL-nya. Jadi kita lihat ada fungsi untuk koneksinya. Oke, setelah kita buat fungsi koneksinya, kita ingin mengambil data dari database yang kita buat. Nah, kita buat fungsi lagi untuk mengambil datanya. Di sini adalah fungsi untuk mengambil datanya. Kita buat sebuah query untuk mengambil datanya. Baru kita tampung dalam variabel.
Setelah kita sudah membuat fungsi untuk mengambil data, kita ingin data tersebut ditampilkan ke dalam grid view, dimana yang tadi kita lihat kan tampil data tersebut ke sebuah grid view kan. Kita buat sebuah fungsi untuk menampilkannya. Nah, fungsinya itu ada di field data kontak, dimana kita buat fungsinya itu seperti ini. Kita tulis nama name dari grid view-nya .data source sama dengan itu adalah variabel dari get data kontak, di mana get data kontak adalah fungsi untuk mengambil data. Oke, setelah kita menampilkan datanya, membuat fungsi untuk menampilkan data ke dalam grid view, kita ingin setiap kali kita membuka program yang kita buat, data tersebut atau fungsi yang kita buat tersebut otomatis langsung berjalan atau running gitu. Nah, kita tambahkan di bagian fungsi form 1 load, dimana saat kita membuka aplikasi tersebut, mengload aplikasi tersebut, akan langsung merunning sebuah fungsi field data kontak, dimana field data kontak tersebut adalah fungsi untuk menampilkan data yang kita sudah ambil dari database. Nah, mungkin seperti itu alurnya. Dan di bawah ini adalah contoh button yang ada di contoh button edit dan contoh button delete. Kalau ini adalah contoh kode program dari button tambah, di mana kita buat sebuah fungsi untuk menambahkan data yang kita ambil dari text box, baru kita masukkan ke parameter, di mana parameter tersebut nanti kita insert into database tabel yang kita buat. Ini query-nya. Nah, itu untuk button tambah. Untuk button update ini hampir sama, kita cuman rubah query-nya saja, kita rubah jadi update daftar kontak, set nama, terus value-nya lah, kita buat parameternya, baru kita menyesuaikan kepada text box yang kita sudah buat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Untuk kode program saya mungkin tidak bisa menjelaskannya secara detail. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan secara umum saja fungsi-fungsi umumnya. Oke, mungkin kita tahu untuk membuat aplikasi ini kita harus memiliki installernya agar bisa dijalankan di device lain. Kalau ini kan dijalankan melalui program Visual Code. Untuk membuat installernya sendiri, itu mungkin teman-teman bisa mencari referensinya melalui Google untuk lengkapnya. Di sini saya secara singkat saja. Di sini langsung saja secara singkat kita pilih ke Solution Explorer untuk membuat installernya. Kita klik kanan, add new project, kita pilih other project types, setup and deployment, kita pilih install shell, paket yang kita sudah install, kita namakan project aplikasi kontak, klik OK. Sini kita ikutin saja wizardnya. Sini saya sudah isi default seperti ini. Untuk yang bagian pentingnya di bagian sini, kita harus mengisikan sebuah file exe dari
file mentahan yang kita sudah buat programnya itu ada di folder bin, folder debug. Kita open, kita sudah add, kita langsung next saja. Kita centang shortcutnya untuk menampilkan shortcut pada saat diinstal di device kalian masing-masing di menu start program nantinya. Next, untuk register kita klik yes saja. Next, ini kita pilih no semua saja. Baru kalau memang sudah semuanya dan sudah lengkap, kita klik project yang kita sudah buat. Project installernya itu tadi namanya project aplikasi kontak ya. Ini di sini, terus kita langsung di kanan, terus kita pilih build. Oke, langsung diproses untuk dibuild oleh Visual Codes. Tunggu sampai ada notifikasi successful. Oke, ini sudah sukses. Nah, ini installernya sudah ada di folder project yang kita buat ini. Kita langsung lihat saja. Foldernya ada di sini. Ada di project. Terus ada di project aplikasi kontak. Ada di single image, di satu. Nah, ini adalah file installernya. Teman-teman bisa langsung publish atau dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan juga file SQL-nya atau database-nya untuk menjalankan secara aplikasi tersebut secara normal. Mungkin itu saja presentasi lanjutan dari saya. Dan sebagai penutup dari kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekurangan jelasan dari presentasi yang kami buat. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menanyakan bisa langsung komen di video kami. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang mendukung dan like dan menonton video ini. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.